Halo Bray, Agung di sini. Dan persaingan HP kelas menengah saat ini cukup memanas dengan diluncurkannya seri chipset yang ganas-ganas Bray. Meskipun saat ini seri chipset Snapdragon 700 yang baru udah banyak beredar, tapi sosok chipset dari Snapdragon 720G masih layak buat dilirik ya. Apalagi saat ini harga jual HP berchipset Snapdragon 720G juga udah pada merosot. Nah, mau tahu apa aja pilihan HP-nya? Tonton video ini sampai selesai ya. Di masa keemasannya yang dulu, Redmi Note 9 Pro begitu menggiurkan lewat pembawaan speknya yang garang bray. Termasuk pada aspek performanya yang pakai chipset Snapdragon 720G. Karena emang salah satu fokus Xiaomi buat nge-guide para gamers. Redmi Note 9 Pro juga nawarin kelebihan di aspek baterainya yang lumayan badak yaitu dengan daya 5000 mAh. Adanya fitur fast charging 30W juga bikin pengecasan cepat, ditinggal mandi aja bisa keisi penuh bray. Karena Xiaomi udah ngerilis seri Note 10 Pro, harga jual Redmi Note 9 Pro ini pun udah mulai terjangkau demi ngedobrak penjualan. Kalau dulu pas awal perilisannya, HP berfitur NFC ini dijual seharga 3,5 juta untuk varian 6/68GB-nya. Sekarang lebih murah 700 ribuan yaitu di angka 2,8 jutaan di toko hijau ya. Dan kemudian untuk varian 8/128GB yang tadinya dijual seharga 3,9 juta, sekarang harganya udah lebih murah 600 ribuan yaitu di angka 3,3 jutaan. Sejatinya Oppo Reno 4 lebih dikenal lewat kelebihan kameranya yang inovatif. Salah satunya lewat fitur AI Portrait Video yang bisa menyulap background jadi hitam putih, sementara objek tetap terlihat berwarna. Keren banget kan? Kalau dilihat ke aspek dapur pacunya, ternyata HP berlayar OLED 6,4 inch ini juga punya hal menarik. Terutama pada penggunaan chipsetnya Snapdragon 720G yang dipasangkan di Oppo Reno 4 masih cukup bersaing dan bisa diandalkan hingga saat ini bray. Kapasitas baterai Oppo Reno 4 emang nggak gede-gede banget ya, yaitu sebatas 4500 mAh doang. Tapi istimewanya HP berdesain tipis dengan ketebalan 7,7 mm ini udah didukung fitur fast charging 30W. Which is pengecasan dari 0 ke 50% itu cuma butuh waktu sekitar 20 menitan aja bray. Lumayan lah ya. Seiring berjalannya waktu, diikuti juga dengan keluarnya dari seri Reno yang baru, harga jual Reno 4 udah lebih murah saat ini. Kalau pas awal rilis, Oppo mematok harganya di angka 5 jutaan, sekarang harganya udah lebih murah 1,4 jutaan yaitu di angka 3,6 jutaan di toko hijau ya. Overall, Reno 4 cocok buat kalian yang suka foto-foto dan juga bermain game. Rekomendasi HP gaming dengan chipset Snapdragon 720G yang turun harga berikutnya ada Vivo V20 nih bray. Sejatinya hal yang paling Vivo tonjolin dari HP ini ada pada aspek kameranya ya. Yang mana kalian bakalan dimanjain sama kemampuan triple kamera belakang 64MP dan kamera depan 44MP dengan kecanggihan fitur jepretan malam hari alias night mode-nya. Tapi meskipun lebih menonjol di aspek kameranya, Vivo nggak ngesampingin perihal performanya bray. Dengan harga jual yang udah turun dari 5 juta ke 3,8 juta di toko hijau, HP berdaya 4000 mAh ini masih cukup oke buat dipinang ya. By the way, Vivo V20 yang lama ini udah ngebawa fitur NFC juga. Datang dengan tagline 65W Charging Evolution, hal yang paling Realme gemborin dari segi Realme 7 Pro ada pada sektor pengecasannya yang super ngebut bray. Coba aja bayangin nih, baterainya yang punya kapasitas 4500 mAh itu bisa keisi dari 0 ke 50% hanya dalam waktu 12 menit doang. Dan gak sampai di situ, Realme 7 Pro juga udah siap manjain penggila foto lewat persenjataan quad kamera belakang 64MP bersensor Sony IMX682-nya. Dan perihal performanya, HP berfitur NFC ini ngandalin chipset Snapdragon 720G yang banyak dipakai sama HP sekelasnya ya. Dan kabar baiknya nih, harga jual Realme 7 Pro udah lumayan merosot.
Kalau pas awal rilisnya Realme mematok harganya di angka 5 jutaan, sekarang harganya lebih murah 1,2 jutaan yaitu di angka 3,8 juta di toko hijau. Gimana nih menurut kalian, mending Realme 7 Pro atau nabung lagi buat beli Realme 8 Pro? Komen di bawah ya. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels. Di saat para pesaingnya lebih gencar mengedepankan aspek dapur pacu dan juga kamera, justru Samsung ngebawa inovasi berbeda dengan munculin HP mid-end yang bersertifikasi IP67. Nah, dengan sertifikasi tersebut ngebuat Samsung Galaxy A52 bisa diajak berenang hingga kedalaman 1 meter dalam waktu 30 menit bray. Buat selfie underwater sih oke banget nih HP. Tapi di samping kecanggihan build quality-nya, Samsung juga tetap ngasih perbekalan chipset yang handal dari Qualcomm. Chipset yang dimaksud yaitu Snapdragon 720G. Meskipun masih terbilang baru, harga jual HP dengan quad kamera belakang 64 MP ini ternyata udah mengalami penurunan. Kalau dulu varian 8/128GB-nya itu dijual seharga 5 juta, sekarang harganya udah turun di angka 4,6 jutaan di toko hijau bray. Dan kemudian untuk varian 8/256GB-nya yang tadinya dijual seharga 5,4 juta, sekarang harganya juga udah turun jadi 5 jutaan bray. Lah, kok sampai pembahasan 4 jutaan bang? Karena menurutku di 3 jutaan tinggal HP yang speknya nanggung sekali bray. Kalau maksa cari 4 jutaan, Poco F3 cocok buat dipinang. Nah, gimana menurut kalian HP yang saya sebutin tadi? Apakah udah memenuhi kebutuhan game dan foto-foto kalian? Komen di bawah ya. Seperti biasa, thanks for watching this video. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk, selamat terbang.